Audio Jungle. Halo, selamat pagi anak-anak Ibu Guru kelas 4A. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Nah, anak-anak, hari ini kita berjumpa kembali di kelas daring kita secara virtual ya. Nah, namun sebelum kita melakukan kegiatan secara daring, Ibu minta kita kesepakatan untuk penggunaan atau tata tertib di kelas menggunakan Zoom berikut ya. Jadi nanti anak-anak di saat anak-anak akan mengajukan pendapat, nanti anak-anak bisa aktifkan tombol reaction-nya ya. Nanti anak-anak boleh raise hand jika anak-anak akan menjawab pertanyaan yang Ibu berikan saat kegiatan pembelajaran. Namun saat nanti Ibu Guru sedang menjelaskan materi pembelajaran, Ibu minta anak-anak menonaktifkan mikrofon supaya suara-suara di luar tidak ikut terdengar. Jadi anak-anak tidak terganggu untuk mengikuti kegiatan daring. Nah, Sena sama Ari Sedana dan Bintang, mohon mikrofonnya dinonaktifkan dulu ya sayang ya. Ya, Bu. Nah, anak-anak sudah ya semuanya. Nah, Ari Sedana aktifkan dulu mikrofonnya ya. Jadi sudah jelas aturannya dalam menggunakan Zoom. Ari Sedana mohon dinonaktifkan dulu mikrofonnya jika tidak digunakan. Oke, terima kasih. Ya, anak-anak, jika memang sudah jelas, nah Ibu langsung saja akan share screen ya. Nah, anak-anak sudah bisa melihat dengan jelas gambar yang sudah Ibu share? Sudah. Ya, bagus. Ya. Nah, Ibu ucapkan Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak Ibu kelas 4A ya. Nah, anak-anak, apa kabar kalian semua hari ini? Baik, Bu. Baik. Bu. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya anak-anak. Nah, anak-anak, Ibu ingatkan kembali terkait kondisi kita saat ini, yaitu yang sedang dalam berada pada masa pandemi COVID-19. Jadi kesehatan itu sangat penting sekali. Untuk itu Ibu ingin mengingatkan kembali terkait protokol kesehatan ya. Yang anak-anak harus tetap juga laksanakan ya, supaya kita benar-benar terhindar dari penyakit COVID-19. Nah, apa saja ya kira-kira protokol kesehatan 5M itu ada apa saja? Bisa kita ada yang menyebutkan? Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, membatasi mobilitas. Ya, bagus sekali ya. Semua anak-anakku sudah tahu ya apa saja protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang merujuk kepada 5M. Yaitu tadi ada menjaga jarak yang pertama, terus ada membatasi mobilitas, artinya anak-anak tidak boleh pergi kemana-mana dulu ya. Terus ada memakai masker, itu utamanya ya. Anak-anak jika pergi berpergian mohon gunakan masker ya supaya terlindung. Dan yang paling penting ingat mencuci tangan pakai sabun ya anak-anak di air yang mengalir serta menjauhi kerumunan ya. Jadi sudah jelas apa saja yang anak-anak lakukan agar dapat mencegah penularan COVID-19 ya anak-anak. Anak-anak, tadi kan sebelum kegiatan belajar kita secara daring, Ibu sudah mengirimkan link absensi di grup kita. Nah, anak-anak
tadi sudah melakukan absensi, terima kasih banyak ya. Dan untuk hari ini, Ibu sebelum mulai kegiatan belajar, mari kita berdoa bersama ya anak-anak ya. Nah anak-anak, yang memimpin doa hari ini Ibu tunjuk Bintang. Silahkan Bintang, pimpin doa teman-temannya hari ini ya. Sebelum pelajaran kita dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bintang sudah memimpin kegiatan doa sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran daring. Nah, agar lebih semangat lagi sebelum kita mulai kegiatan belajar, ya mari kita bersama mengucapkan salam dan tepuk PPK. Anak-anak masih ingat salam dan tepuk PPK? Masih. Nah, untuk itu Ibu minta anak-anak semua aktifkan mikrofonnya. Kita akan mengucapkan salam dan tepuk PPK. Mari kita simak video berikut ini. Ya, semua anak-anak semangat ya. 1, 2, 3, dimulai dengan salam PPK. Salam PPK. mandiri, gotong royong, integritas. PPK. Hebat. Ya, bagus sekali anak-anak tadi sudah mengucapkan salam dan tepuk PPK dengan penuh semangat. Nah, agar lebih semangat lagi, mari kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud rasa nasionalisme kita sebagai anak bangsa. Ya, nah, mikrofonnya mohon diaktifkan. Mari kita bernyanyi lagu Indonesia Raya bersama. 1, 2, 3, mulai. Nah, siap ya. Indonesia, tanah airku, darahku, sanalah Indonesia, kebangsaanku, tanah air. Marilah kita bersatu. Hiduplah negeri bangsaku, semuanya. Agar jiwanya bangga pada Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tadi kita sudah menyanyikan lagu, jadi mohon mikrofonnya dinonaktifkan kembali ya. Anak-anak sudah menyanyikan lagu dengan penuh semangat ya. Terima kasih banyak ya anak-anak. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seperti yang sudah kita ketahui ya di pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar mengenai manfaat dari sumber daya alam. Nah, anak-anak di Indonesia kan banyak sekali terdapat sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Nah, sebelum kita mulai kegiatan belajar, Ibu mau bertanya dulu ya, kira-kira sumber daya alam apa ya yang dijadikan sebagai bahan pokok pangan untuk masyarakat Indonesia? Apakah Padi, Bu, padi, Bu.
Ya, Padi, jadi Bu. Padi, Bu. Padi. coba aktifkan dulu raise hand-nya ya anak-anak. Jika mau menjawab, biasakan mengaktifkan raise hand. Ya, silahkan Sena. Padi. Ya, tepat sekali. Bahan pokok pangan masyarakat Indonesia itu adalah padi. Ya, bagus jawabannya Sena ya. Nah, anak-anak, padi sebagai makanan pokok dari masyarakat Indonesia. Nah, di Indonesia banyak sekali masyarakatnya menanam padi. Bahkan sebagian atau mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Itu mengakibatkan negara Indonesia kita dijuluki sebagai negara apa ya? Karena banyaknya Agaris, Bu. Agaris. tepat sekali. Sena tadi sudah menjawab ya. Karena banyaknya masyarakat Indonesia bercocok tanam sebagai petani sehingga mengakibatkan negara Indonesia dijuluki sebagai negara agraris ya. Karena banyak sekali mayoritas penduduk Indonesia sebagai petani. Nah, menurut anak-anak, bagaimana ya cara kita melestarikan tumbuhan padi tersebut agar negara kita tetap dikatakan sebagai negara agraris? Apa yang harus kita lakukan? Coba angkat tangan yang bisa menjawab. Ya, silahkan Wina. Dengan cara melestarikan tanaman padi. Ya, bagus sekali dengan cara melestarikan tanaman padi. Mungkin ada jawaban teman-teman yang lain atau anak-anak ibu yang lain bagaimana ya caranya melestarikan tanaman padi agar negara kita masih disebut sebagai negara agraris ya. Ada yang tahu? Ya, Septian? Ya, dengan bagaimana? Ya. Bercocok tangan, Bu. Bercocok tanam tanaman padi. Bercocok tanam tanaman padi atau menjaga lahan pertanian tanaman padi ya. Kalau di Bali apa namanya itu? Sukma masih? Ya, Sukma? Ya, boleh mengairinya dengan memberikan pupuk katanya ya. Nah, anak-anak untuk melestarikan tanaman padi bisa kita lakukan dengan cara melestarikan lahan pertanian dari tanaman padi tersebut mungkin dengan menggunakan sistem subak seperti yang ada di Bali ya. Nah, anak-anak, nah berkaitan dengan itulah anak-anak hari ini kita akan belajar mengenai tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran ke-1 ya. Nah, di sini nanti adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu melalui tayangan gambar petani menanam padi dan membaca teks tanaman padi, anak-anak mampu membuat kalimat tanya dengan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang kedua, melalui diskusi, anak-anak mampu memaparkan masalah keseimbangan lingkungan khususnya tumbuhan padi. Dan yang ketiga, melalui menyimak video pada PowerPoint, anak-anak mampu menguraikan karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Jadi sudah jelas mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak? Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, memang sudah jelas. Ayo kita mengamati bersama. Nah, ada yang tahu ini gambar apa ya anak-anak? Petani menanam padi. Petani menanam padi, Bu. Ya, tepat sekali anak-anak. Ini adalah gambar petani sedang menanam padi. Ya. Nah, seperti kita ketahui, masyarakat di Indonesia kebanyakan sebagai petani. Nah, pertanian yang mereka lakukan yaitu mayoritas menanam padi. Kenapa? Karena padi sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Kenapa ya? Karena bagaimana? Hampir setiap hari mayoritas penduduk Indonesia mengkonsumsi apa yang kita konsumsi? Padi. Padi yang kita Padi, Bu. Padi, Bu. Padi, Bu. Nasi. Nasi, ya, tepat sekali. Ya, yang kita konsumsi nasi yang berasal dari
padi. Nah, maka daripada itu kita perlu menjaga kelestarian tanaman padi ya. Nah, anak-anak berikut agar lebih jelas mengenai tanaman padi, Ibu akan share terkait bacaan tentang tanaman padi ya, agar anak-anak lebih memahami bahwa apa saja ya tahapan-tahapan dari pertumbuhan padi itu seperti apa, terus daerah di Indonesia yang bagian mana yang menghasilkan padi yang bagus. Nah, berikut Ibu share terkait teks tanaman padi. Nah, mari kita bersama melihat teks tersebut dan Ibu tunjuk untuk membaca teks tanaman padi bagian ini. Silahkan Ibu tunjuk Wahyu ya. Mana Wahyu? Silahkan baca tanaman padi teks berikut ini Wahyu. Sudah siap Wahyu? Sudah. Ya, ayo Wahyu dimulai. Silahkan. Tanaman padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama benih. Ya, bisa dilihat? Belum Bu yang di atas itu. Ya, silahkan. Pertama-tama, sudah? Belum kelihatan yang paling atas itu. Ini silahkan dibaca. Benih. Ya, sudah? Pertama-tama Belum. Atau biji padi dimasukkan Atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih bersamaan. Selanjutnya benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Nah berikutnya Ibu tunjuk ya. Yang perempuan sekarang, siapa yang mau membacakan cerita teks wacana ini? Aku perempuan. Ya, silakan. Ya, ada. Siapa nih yang mengangkat tangan? Oke, ada Sukma. Silakan Sukma baca teks berikut ini dengan suara yang keras ya. Biji atau bitan tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul permukaan. Bakal dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Selanjutnya tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Ya, bagus sekali. Terima kasih ya Sukma. Terima kasih juga untuk Wahyu yang tadi sudah mau membacakan teks terkait tanaman padi. Jadi sudah jelas ya bahwa tanaman padi ini banyak terdapat di wilayah Indonesia. Tadi terdapat di mana ya anak-anak? Ada di mana? Di mana saja terdapat tanaman padi? Di Jawa Barat, di Sumatera. Iya, bagus sekali Septian. Ada di Jawa Barat ya. Terus ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Timur juga, ada di Sulawesi Selatan, dan ada di Sumatera
Utara. Nah, di daerah Jawa Barat itu dikenal sebagai lumbung padi nasional ya. Nah, anak-anak terkait tanaman padi ini, tanaman padi tadi memiliki berapa tahap perkembangan ya anak-anak? 3, Bu. 3. Ya, ada 3 tahap perkembangan tanaman padi ya. Nah, berapa lama kira-kira pertumbuhan padi ini berlangsung? Ya, silakan angkat tangan Desa. Berapa lama? Antara 110 hingga 130 hari. Ya, 110 hari hingga 130 hari ya. Tepat sekali ya, anak-anak. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah menyimak gambar petani menanam padi dan menyimak juga serta membaca teks tanaman padi. Nah, anak-anak seperti yang kita ketahui ya, makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia itu adalah nasi ya. Nasi diolah dari gabah ya. Gabah berasal dari tanaman padi. Padi merupakan tanaman penting bagi penduduk Indonesia. Nah, anak-anak, apakah ada yang tahu bagaimana proses pertumbuhan padi tersebut terjadi? Nah, jika kita ingin bertanya mengenai proses pertumbuhan padi, kepada siapa kita melakukan kegiatan tanya jawab tersebut? Kepada petani, Bu. Kepada petani. Sekali kepada petani, Bu. Ya, seperti contoh ini di gambar ya. Ada seseorang yang melakukan tanya jawab kepada petani ya. Nah, kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi itu disebut apa ya anak-anak? Wawancara. Coba angkat tangan. Wawancara. Wawancara, Bu. Siapa yang berani angkat tangan silahkan. Ya, Sena. Wawancara, Bu. Oke, bagus sekali jawaban Sena ya. Kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi itu disebut dengan wawancara. Nah, berikut pengertian wawancara adalah wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Nah, di sini ada pewawancara, ada yang namanya narasumber. Anak-anak sudah paham mengenai pengertian wawancara? Sudah. Ya, untuk itu, nah di sini ada narasumber ya. Ini narasumber. Nah, apakah yang dimaksud dengan narasumber? Apakah ada yang tahu? Jika tahu silahkan Pemberi raise hand ya. informasi. Raise hand dan mencoba menjawab. Siapa raise hand di sini ya? Ada 3. Oke, banyak sekali. Oke, Agung Suryadi silahkan. Apa itu narasumber, Agung? Materi. Materi? Nah, coba siapa yang bisa menyempurnakan jawaban dari Agung? Ya, tadi siapa tadi ada angkat tangan? Ya, silahkan. Ya, ada Desa. Oke, Desa, silahkan. Apa itu narasumber ya, Desa? Masih Narasumber adalah orang yang diwawancarai oleh pewawancara. Oke, bagus sekali jawabannya Desa. Ya, narasumber itu adalah ya orang yang diwawancarai ya dan memberikan informasi sesuai dengan sesuatu yang terjadi ya. Berarti narasumber itu orang yang diwawancarai yang memberikan informasi tentang apa yang ditanyakan ya. Oke, bagus sekali jawabannya Desa. Untuk Agung sudah jelas ya apa yang dimaksud dengan narasumber, nanti supaya tidak keliru lagi ya. Nah, selain narasumber ada yang namanya pewawancara. Ada yang tahu apa itu pewawancara? Silakan raise hand-nya. Oke, sekarang siapa ini yang raise hand? Oke, Bintang, silakan. Bintang, jawab. Apa itu pewawancara? Silahkan Bintang. Saya nggak raise Oh hand. ya, tadi siapa yang raise hand di sini? Tadi ada Bintang soalnya Bu Guru lihat. Ada Sukma. Oke, Sukma.
Ya, orang yang memberi pertanyaan narasumber. Oke, bagus sekali Sukma. Ya, pewawancara itu adalah orang yang melakukan wawancara terhadap narasumber, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Jadi sudah jelas ya? Sudah, Bu. Ya. Sudah. Nah, anak-anak nanti Ibu akan menugaskan anak-anak membuat pertanyaan ya. Nah, pertanyaan terkait tanaman padi tadi. Masing-masing nanti membuat 5 pertanyaan. Namun sebelum membuat pertanyaan, Ibu sudah membagi anak-anak menjadi 2 kelompok di grup WA ya. Ada kelompok 1 dan ada kelompok 2. Jadi silakan anak-anak berdiskusi di kelompok masing-masing, membuat pertanyaan terkait tanaman padi ya. Nanti setelah selesai berdiskusi, Ibu berikan waktu di sini cuma 10 menit, anak-anak bisa menyampaikan contoh pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat bersama dengan kelompoknya, dan nanti mencoba untuk melakukan wawancara kecil antara kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, anak-anak, sebelum anak-anak membuat pertanyaan, adapun cara membuat pertanyaan wawancara yang baik ya, anak-anak simak berikut. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat yang efektif. Artinya kalimat yang mudah dipahami, singkat, padat, dan jelas ya. Serta pertanyaan yang anak-anak buat tidak bertele-tele ya. Menggunakan pertanyaan terbuka, bukan pertanyaan-pertanyaan yang menjawab ya atau tidak. Dan susunan pertanyaan dengan susunan yang logis, tidak hanya antara pertanyaan yang satu dengan pertanyaan lain, tapi juga antara pertanyaan dengan jawaban narasumber. Nah, yang paling penting yaitu dalam membuat pertanyaan, anak-anak membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya 5W plus 1H ya. Nah, 5W plus 1H di sini artinya yang pertama menggunakan kata tanya apa untuk menanyakan sesuatu. Jika menggunakan kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan apa ya? Ada yang tahu? Menanyakan sesuatu. Siapa? Kata tanya siapa yang menanyakan? Menanyakan seseorang. Iya, bagus. Untuk menanyakan seseorang. Nah, kalau untuk kata tanya kapan, biasanya digunakan untuk menanyakan apa? Waktu, Bu. Waktu. Iya, Menanyakan waktu. Iya. Nah, kalau kata tanya di mana? Ya, Sukma. Untuk menanyakan apa ya? Kata tanya di mana? Tempat. 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 Ya, bagus ya, tempat ya. Kalau kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan Keadaan. mengapa? Menanyakan Keadaan. akibat. Kalau katanya mengapa. Nah, ada kata tanya bagaimana digunakan untuk baru menanyakan keadaan atau menanyakan cara. Sudah jelas anak-anak? Jadi nanti anak-anak buat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya 5W plus 1H. Ya, Bu Guru berikan anak-anak waktu untuk membuat pertanyaan terkait dengan tanaman padi. Ya, silahkan dibuat dulu ya anak-anak pertanyaannya bersama dengan kelompoknya. Silahkan Agung. Agung tolong raise hand-nya dinonaktifkan ya. Raise hand-nya masih muncul itu. Mak Windu, Mak. Ya, anak-anak sudah selesai ya membuat pertanyaannya bersama diskusi kelompoknya? Belum, Bu. Ya, silakan lanjutkan lagi sedikit. Ya, silakan diskusikan bersama kelompoknya pertanyaan-pertanyaan terkait tanaman padi.
Pertanyaannya, mana saja daerah utama penghuni padi? Sudah itu. Sudah. Di daerah mana kelas mata kuliah utama itu? Oh, udah. Apa yang dimaksud dengan gabah? Udah. Apa yang dimaksud dengan gabah? Udah. Terus itu. Sudah anak-anak? Sudah. Ya. Nah, sekarang jika kelompoknya sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan, nah sekarang mari kita mencoba untuk melakukan kegiatan wawancara kecil. Jadi di sini Ibu menunjuk untuk kelompok 1 itu nanti berperan sebagai petani ya. Nanti akan diberikan pertanyaan oleh kelompok 2 terkait tanaman padi yang tadi. Nah, Apa Bu, saya nggak dengar Bu. Begini ya Sena, nanti setelah anak-anak selesai membuat pertanyaan, Ibu Guru ingin meminta anak-anak antara kelompok 1 dan kelompok 2 melakukan kegiatan wawancara kecil. Untuk kelompok 1 nanti berperan sebagai seorang petani ya. Nanti akan diberikan pertanyaan terkait tanaman padi oleh kelompok 2. Sudah siap anak-anak kelompok 1 dan kelompok 2? Sudah, Bu. Nah, kalau begitu mungkin kita bisa mencoba memulainya ya. Nah, pertanyaan yang sudah dibuat antara kelompoknya. Untuk kelompok 2, silahkan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Siapa yang mau dari kelompok 2 dulu mengajukan pertanyaan? Oke, Angel. Angel, angkat tangan. Kelompok 2, silahkan mengajukan. Berapa lama tahap pertumbuhan padi berlangsung? Coba diulangi pertanyaannya biar jelas. Berapa lama tahap pertumbuhan padi berlangsung? Ya, silakan untuk kelompok 1 yang bisa menjawab pertanyaan Angel. Siapa? Coba. Siapa dari kelompok 1 yang bisa menjawab? Desa bisa? Desa kelompok 1? Ya, silakan Desa. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Ya, oke, bagus sekali pertanyaan dan jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, berikut selanjutnya lagi untuk kelompok 2. Silakan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Jadi kelompok 1 siap-siap ya. Siapa? Sukma. Oke, Sukma. Sukma? Bisa? Sukma akan memberikan pertanyaan. Sukma ada di kelompok 2 apa kelompok 1? Ya, silahkan Sukma. Dapat menghasilkan apa? Bagaimana? Padi dapat menghasilkan apa? Oh, padi dapat menghasilkan apa katanya? Ya, silakan kelompok 1 yang mampu menjawab. Ya, Wina. Saya Bu. Oh, siapa? Sena. Oke, Saya, Bu. Sena. Ya, silakan Sena. Beras Bu, beras. Beras. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban kelompok 1. Bagaimana? Untuk Sukma, bisa diterima jawaban dari kelompok 1? Ya, oke. Sekali lagi ya, terkait pertanyaannya tadi yang kelompok 2, silakan mungkin dari Wahyu bisa memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Coba Wahyu. Berapa lama biji padi direndam? Berapa lama katanya biji? 1 malam Bu, 1 malam. Ya, silakan kelompok 1 yang menjawab. Siapa kelompok 1? Wina. Wina, 1 ya. malam Bu. 1 malam, Bu. Oke, bagus sekali. Ya, jadi anak-anak kelompok 2 dan kelompok 1 sudah melakukan kegiatan wawancara kecil ya terkait pertanyaan-pertanyaan yang anak-anak sudah buat tadi ya. Sudah bagus. Untuk pertanyaannya sudah bagus ya, sudah menggunakan kata tanya dan menggunakan kosakata baku serta kalimat yang efektif. Tapi nanti Ibu minta anak-anak mengembangkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang sudah anak-anak buat ya, sehingga tidak menghasilkan jawaban ya atau tidak saja. Nah, tadi sudah bagus pertanyaan dan jawaban dari masing-masing kelompok. Ya, seperti itulah yang namanya kegiatan wawancara. Jadi bisa ada gambaran anak-anak untuk kegiatan wawancaranya?
Bisa. Ya. Bisa. Nah, anak-anak sudah bisa membuat pertanyaan terkait tanaman padi untuk persiapan wawancara? Sudah, Bu. Bisa. Ya, nanti sudah. pertanyaan yang sudah anak-anak diskusikan bersama kelompok, Ibu minta nanti kalian setor di grup WA kelompoknya masing-masing biar bisa Ibu nilai ya. Nah, tadi anak-anak sudah membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan dengan baik ya terkait tanaman padi ya. Nah, anak-anak kalian telah berdiskusi ya tadi terkait membuat pertanyaan. Sekarang Ibu juga meminta kalian untuk berdiskusi kembali. Kalian telah membaca teks tumbuhan padi. Nah, berdasarkan teks tersebut, buatlah diagram tahap-tahap budidaya tanaman padi dengan melengkapi bagan berikut ya. Nah, bagan tersebut Ibu buat dalam bentuk link Padlet, di mana linknya sudah Ibu kirimkan di WA grup kelompoknya masing-masing. Jadi nanti anak-anak bisa berdiskusi pada link Padlet tersebut bersama dengan kelompoknya terkait tahap-tahap budidaya dari tanaman padi ya. Silakan anak-anak buka link dulu pada grup WA di kelompoknya masing-masing dan isi tahap-tahap dari budidaya tanaman padi. Ibu berikan waktu anak-anak selama 10 menit. Silahkan dimulai ya. Bersama dengan kelompoknya diskusikan ya. Silahkan dimulai anak-anak. Oke, anak-anak bisa dimatikan kameranya saat berdiskusi tablet ya. Nah, Ibu cek ya terkait Padlet yang sudah anak-anak isi lagi sebentar di link Padlet yang sudah Ibu bagikan ya. Silakan dulu melakukan diskusi bersama teman-teman kelompoknya. Ya, anak-anak, apakah anak-anak sudah selesai mengisi link Padletnya bersama kelompoknya? Jika sudah, anak-anak bisa aktifkan kameranya kembali, ya. Jika anak-anak sudah selesai mengisi link Padletnya, bisa aktifkan kamera anak-anak kembali. Nah, bagaimana hasil diskusinya? Bisa anak-anak lagi sebentar menjelaskan dari wakil masing-masing kelompok terkait tahap-tahap dari pertumbuhan tanaman padi ya. Nah, Bu Guru di sini stop share dulu. Bu Guru akan tayangkan Padlet yang sudah anak-anak isi ya. Nah, anak-anak sudah bisa melihat? Sudah, Bu. Ya, Sudah. anak-anak sudah mengisi Padlet yang sudah Ibu berikan terkait dengan tanaman padi ya. Nah, di sini ada tahap 1. Tahap 1 ini namanya apa ya? Coba kelompok 2. Siapa yang bisa mengutarakan atau menyampaikan dari tahap 1 pertumbuhan tanaman padi? Ya, silakan Sukma. Mikrofonnya diaktifkan dulu sayang. Pertama-tama benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di air mengalir supaya percambahan terjadi bersamaan. Selanjutnya benih-benih ditanam di lahan sementara.
Oke, bagus sekali penjelasan dari kelompok 1 yang diwakilkan oleh Sukma terkait tahap 1 perkembangan padi ya. Nah, bagus sekali. Mungkin dari kelompok 2 bisa memberikan masukan terkait tahap yang kedua sekarang dari proses pertumbuhan padi. Oke, Angel, bagus sekali. Silakan Angel. Biji atau benih padi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Ya, bagus sekali ya. Dari kelompok 2 sudah diwakilkan oleh Angel terkait tahap 2 pada proses pertumbuhan padi, di mana biji atau benih padi tadi yang sudah direndam selama 1 malam akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan seperti gambar ini ya. Sudah jelas? Nah, di tahap 3, di sini bagaimana di tahap 3? Siapa yang bisa menyampaikan terkait tahap pertumbuhan padi untuk tahap ketiga? Ya, Desa. Oke, silakan Desa. Silakan Desa. Coba diaktifkan mikrofonnya dulu. Ya. Lalu batangnya memanjang, selanjutnya tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras dan berwarna kuning. Ya, bagus sekali Desa. Sudah mampu menguraikan tahap ketiga dari pertumbuhan padi ya. Nah, jadi sudah jelas ya anak-anak terkait tahap-tahap pertumbuhan padi ya. Nah, tadi anak-anak sudah melakukan diskusi. Di sini banyak sekali diskusinya ya, bagus sekali ya. Ada banyak yang memberikan masukan-masukan ya. Nah, mungkin ada yang mau menambahkan lagi untuk diskusi di Padlet di sini untuk tahap ketiga mungkin ada yang mau menambahkan ya, mungkin dari Wina sebagai kelompok 1, silakan mungkin bisa menambahkan. Ya, silakan Wina. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk. Ya, bagus sekali ya. Petani mengairi dan memberikan pestisida juga pupuk pada tanaman padi supaya tanaman padi tetap terjaga ya, tidak dicari oleh hama dan dapat tumbuh dengan subur. Ya, bagus sekali hasil diskusi kelompok antara kelompok 1 dan kelompok 2 di sini ya. Terkait tahap-tahap pertumbuhan dari tanaman padi ya. Nah, terima kasih anak-anak atas hasil diskusinya ya. Di sini perlu Ibu tekankan lagi dari proses perkembangan padi ini bahwa padi itu sangat penting ya untuk kita jaga kelestariannya. Ya, nah tadi di tahap 1 di mana biji padi direndam dalam air selama 1 hari supaya terjadi perkecambahan benih yang bersamaan ya. Begitu juga di tahap 2 setelah muncul kecambah pada permukaan serta bakal akar dan tunas menonjol keluar, begitu juga batangnya. Nanti selanjutnya benih-benih tersebut ditanam di lahan sementara. Sehingga nanti petani akan mampu mengairi dan memberi pestisida dan pupuk pada tanaman padi tersebut ya. Nah, sehingga nanti tanaman padi yang sudah bisa ditanam ya akan menghasilkan berbunga hingga menjadi gabah matang, berkembang penuh, keras dan berwarna kuning. Nah, itulah yang disebut sebagai dengan padi yang siap untuk dipanen ya anak-anak ya. Nah, dari kalau setelah padi dipanen tadi yaitu di mana gabah tersebut akan ditumbuk dengan lesung atau digiling ya, sesuai dengan teks wacana tadi sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Nah, bagian inilah yang kita sebut sebagai apa anak-anak yang berwarna putih itu? Beras Bu, Ya, beras. Bu. Nah, bagian yang disebut dengan beras yang kita konsumsi setiap hari. Tanpa mengkonsumsi beras, tentunya perut akan menjadi lapar. Ya, karena kita tidak bisa makan nasi ya anak-anak. Nah, Ibu stop share dulu, kita kembali kepada PowerPoint yang tadi ya. Jadi sudah jelas ya mengenai tahap pertumbuhan padi ya anak-anak.
Ya. Ya, tadi anak-anak juga sudah mengisi link Padlet-nya. Nah, anak-anak, padi biasanya tumbuh di mana anak-anak? Lumpur, Bu, di lumpur. Di lumpur, di sawah. Di lumpur. Nah, karena begitu pentingnya padi, maka kita harus melestarikan tanaman padi atau mempertahankan tanaman tersebut. Berikut adalah cara mempertahankan tumbuhan padi, ya. Nah, anak-anak bisa simak berikut. Yang pertama, yaitu coba dari Angel bacakan cara bagaimana mempertahankan tumbuhan padi. Silahkan Angel. Menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalkan dijadikan untuk mendirikan bangunan. Oke, stop ketiga. Angel ya. Sudah, dua dulu ya. Yang pertama menjaga bibit agar tanaman padi dapat ditanam kembali. Seperti contohnya tadi, yaitu tahapan-tahapan yang sudah anak-anak diskusikan tadi. Itu salah satu contoh menjaga bibit agar tanaman padi dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Ya, lahan pertanian harus kita jaga supaya tidak habis digunakan sebagai bangunan-bangunan, ya, sehingga lahan pertanian menjadi berkurang. Maka daripada itu kita perlu menjaga lahan pertanian. Nah, adapun cara mempertahankan tumbuhan padi yang ketiga, coba Ari Sedana coba bacakan yang ketiga. Mikrofonnya ya. Iya, bagus sekali Ari, ya bagus sekali sudah membacakan. Ya, berarti kita harus menjaga kebersihan lingkungan sebagai wujud cara mempertahankan tumbuhan padi dengan tidak membuang sampah sembarangan. Itu salah satu upaya yang dapat bisa kita lakukan ya anak-anak. Nah, menjaga supaya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jika membuang sampah sembarangan akan mengakibatkan banjir. Nah, apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan bisa tumbuh, ya, karena lahannya sudah terganggu akibat adanya banjir tadi, ya. Nah, untuk yang keempat, ya, silahkan yang belum mendapat giliran, mungkin Bintang, silahkan bagaimana cara mempertahankan tumbuhan padi, silahkan dibacakan. Saluran air dijaga agar tetap mengalir. Ya, menjaga saluran air agar tetap mengalir. Terus yang kelima, silahkan Bintang, lagi satu. Penggunaan beras yang tidak berlebihan. Penggunaan beras sesuai kebutuhan. Ya, menggunakan beras tidak berlebihan, berarti tidak boleh membuang-buang beras, ya. Gunakanlah beras sesuai kebutuhan, ya. Karena harga beras sekarang sudah mahal, ya anak-anak. Apalagi di musim pandemi sekarang ini, ya. Kebutuhan pokok pangan itu menjadi kebutuhan yang utama bagi kita semua untuk terpenuhi, ya. Jadi jangan sampai anak-anak membuang-buang beras, ya. Mengingat mencari uang untuk membeli beras itu tidaklah mudah, ya anak-anak. Nah, jadi anak-anak tadi sudah mengetahui bagaimana tahapan pertumbuhan padi, cara mempertahankan tumbuhan padi juga sudah jelas ya anak-anak? Ya, sudah jelas. Nah, kira-kira, coba kita perhatikan, dapatkah tanaman padi ditanam di daerah pesisir pantai anak-anak? Tidak, Bu. Tidak. Nah, kenapa tidak? Karena tidak subur. Karena tanahnya tidak subur. Karena tanahnya tidak subur. Karena tanahnya tidak subur. Selain itu bagaimana lagi? Karena adanya pasir. Ya, karena ada pasir katanya di pantai ya. Bagus sekali. Apa lagi ya? Kenapa ya?
Tanaman padi tidak bisa tumbuh di pesisir pantai tadi karena tanahnya subur, karena ada pasir. Apalagi yang mengakibatkan? Nah, Karena ada terumbu karang. oh iya, karena ada terumbu karang. Oke, bagus sekali jawabannya. Ya. Nah, bagus anak-anaknya itu sudah pintar-pintar sekali menjawab pertanyaan yang diberikan ya. Nah, jika memang tanaman padi tidak bisa tumbuh di daerah pesisir pantai, lalu tanaman padi tumbuhnya di daerah apa ya? Nah, Di daerah sawah. di daerah Dan ada sawah. lumpur. Nah, kalau sawah itu termasuk dataran dalam tinggi. daerah apa ya? Dataran tinggi. Iya, dataran rendah. Dataran rendah. Nah, ya, biar lebih jelas terkait hal tersebut, kira-kira tanaman padi tumbuhnya di daerah dataran tinggi apa dataran rendah ya? Untuk itu, Dataran rendah, Bu. Dataran Nah. rendah. biar lebih pasti, silakan anak-anak simak video berikut ini terkait dengan bentang alam, yaitu dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta ciri khas dan sumber daya alam dari masing-masing dataran tersebut. Silakan disimak ya video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rumah belajar dimanapun berada, sahabat rumah belajar saya kuat dan tetap semangat untuk belajar. Kenalkan, saya Danang dari SDN Putra Putri 1 Jakarta. Nah, hari ini kita akan belajar untuk mengidentifikasi karakteristik ruang serta pemanfaatan sumber daya alam risiko kesejahteraan masyarakat setempat. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, serta pantai. Kemudian juga bisa menyebutkan bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya alamnya untuk kesejahteraan masyarakat. Langsung saja kita mulai pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Kira-kira pantai mana saja yang anak-anak ketahui? Ya, contohnya pantai pinggiran Surabaya, kemudian pantai Tanah Ria di Pacitan. Ya. Selanjutnya, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Contohnya, dataran tinggi Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah. Selanjutnya, dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Kira-kira tebu dimanfaatkan untuk apa, anak-anak? Iya, bahan baku untuk membuat gula pasir. Baiklah, sekarang kita kelompokkan karakteristik dari dataran tinggi, pantai, dan dataran rendah tabel berikut. Pantai. Lokasinya, kira-kira di mana tadi pantai? Ya, berbatasan langsung dengan laut. Sedangkan dataran tinggi lokasinya permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah lokasinya permukaan bumi dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Sedangkan ciri-ciri pantai, pertama, memiliki garis pantai permanen. Dua, tanah berpasir. Tiga, memiliki muara. Keempat, terdapat ekosistem mangrove. Sedangkan ciri-ciri dataran tinggi, yang pertama, iklim sejuk. Pertanian dibuat dengan terasering ya. Tiga, memiliki kelembapan nisbi yang rendah. Keempat, memiliki udara yang kering. Ciri-ciri dataran rendah, tanahnya datar, tanah ditemukan sekitar pantai. Kemudian yang ketiga, tanahnya subur. Yang keempat, tekanan udara lebih tinggi ya. Selanjutnya, sumber daya alam yang di pantai. Kira-kira apa?
Ya, ada ikan, ada udang, lobster. Selanjutnya, sumber daya alam di dataran tinggi ada kopi, teh, pina, dan sayuran. Sedangkan sumber daya alam dataran rendah ada padi, ada tebu. Sekian dulu ya bagi sahabat rumah belajar, bisa mengerjakan soal latihan pada kolom. Nah, anak-anak sudah jelas terkait video tentang bentang alam, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai? Sudah. Nah, iya. Nah, anak-anak tadi sudah menyimak video dengan baik ya. Untuk itu, Ibu akan memberikan anak-anak lembar kerja peserta didik atau yang disingkat dengan LKPD. Nah, LKPD tersebut berkaitan tentang bentang alam dari video yang baru saja anak-anak simak ya. Nanti anak-anak mengisi LKPD tersebut ya bersama dengan kelompoknya, di mana LKPD-nya Ibu sudah bagikan di WA grup kelompok masing-masing ya. Nah, adapun bentuk LKPD-nya yaitu seperti ini. Nanti anak-anak tulis nama kelompoknya. Berapa ya? Tulis kelompok 1. Terus nanti anak-anak perhatikan bentang alam yang ada di Indonesia ini. Selain tadi anak-anak sudah menyimak videonya, setelah itu anak-anak menuliskan karakteristik dari bentang alam seperti dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Nah, lokasinya misalnya untuk di Bali atau apa saja, contoh dataran tinggi yang ada di Bali, dataran rendahnya apa, serta pantainya apa. Terus ciri khas dari dataran tinggi apa, nanti anak-anak diskusikan bersama teman-teman di WA grup kelompoknya masing-masing. Ya, begitu juga untuk sumber daya alamnya, serta manfaat dan mata pencaharian dari penduduk yang berada di dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Anak-anak nanti simak dulu petunjuk cara pengerjaan LKPD yang sudah Ibu bagikan di WA grupnya masing-masing. Ya, nanti anak-anak bersama dengan kelompoknya mendiskusikan ya terkait LKPD yang sudah Ibu berikan. Nah, sekarang Ibu berikan anak-anak waktu untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan di WA grup kelompoknya. Silakan anak-anak diskusi di sana. Apa saja karakteristik dari lokasi dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Begitu juga nanti sampai karakteristik mata pencaharian penduduk di bentang alam daerah dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Sudah jelas anak-anak? Sudah jelas untuk tugas diskusinya? Sudah, Bu. Ya, Sudah. jika sudah jelas, silakan anak-anak berdiskusi bersama kelompoknya di WA group yang sudah Ibu bagikan. Nah, untuk diskusi mungkin anak-anak bisa nonaktifkan kamera. Ibu memberikan kalian waktu selama 10 menit terkait mendiskusikan LKPD berikut. Sudah siap anak-anak? Silahkan berdiskusi ya. Silakan dinonaktifkan dulu kameranya. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah selesai melakukan diskusinya? Sudah, Bu. Ya. Nah, jika anak-anak memang sudah selesai melakukan diskusi terkait LKPD yang sudah Ibu bagikan, sekarang Ibu minta perwakilan dari masing-masing kelompok yang tadi untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya, ya. Nah, mungkin dimulai dari kelompok 1. Siapa yang akan mewakili kelompok 1 untuk menyebutkan karakteristik pada lokasi yang nomor 1?
untuk lokasinya. Siapa yang mau menyebutkan di kelompok 1? Ya, Desa. Yang angkat tangan silakan. Ya, Desa. Bedugul. Oke, dataran tinggi lokasinya katanya ada di Bedugul untuk di Bali. Oke, bagus. Untuk dataran rendahnya? Tabanan. Tabanan. Ya, untuk pantainya di mana, Desa? Sanur. Ya, bagus sekali ya. Untuk kelompok 1 tadi sudah menyebutkan menguraikan karakteristik dari lokasi dataran tinggi yang ada di Bali, katanya ada di Bedugul. Untuk dataran rendah mungkin daerah Tabanan, serta untuk lokasi pantainya ada di Sanur ya. Nah, yang dimaksud lokasi di sini yaitu dataran tinggi, yang dimana dataran tinggi itu adalah dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Begitu juga dengan dataran rendah, yaitu dataran yang memiliki ketinggian 200 meter sampai 500 meter di atas permukaan laut ya. Kalau pantai yaitu daerah yang membatasi antara daratan dengan lautan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter ya. Nah, bagus sekali untuk kelompok 1 sudah menyebutkan karakteristik, menguraikannya. Sekarang untuk ciri-ciri dari kelompok 2, siapa yang mau? Ciri-ciri. Ya, siapa kelompok 2? Ada siapa di sini kelompok 2? Silakan angkat tangannya. Ya, kelompok 2 ada Angel. Oke, silakan Angel menyebutkan atau menguraikan karakteristik dari ciri-ciri dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai yang sudah diskusikan sama teman kelompoknya tadi. Ciri-ciri dataran tinggi, beriklim dingin, cadangan air cukup banyak, area pertanian dibentuk sering atau sempit. Coba diulangi Angel, bagaimana ciri-cirinya supaya lebih jelas? Beriklim dingin, cadangan air cukup banyak, dan area pertanian dibentuk sering. Oh, terasering, ya bagus. Nah, itu untuk ciri-ciri dataran tinggi. Kalau dataran rendahnya bagaimana, Angel? Udaranya kering, suhu udara panas, berpasir. Ya, kalau untuk wilayah pantai. Kalau wilayah pantai bagaimana cirinya? Berpasir. Oh, berpasir tadi sudah. Ya, bagus sekali Angel sudah menguraikan karakteristik dari dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai berdasarkan ciri-cirinya. Nah, ya, mungkin sekarang untuk sumber daya alamnya lagi kembali ke kelompok 1. Siapa? Ya, Wina. Oke, silakan Wina. Kopi, bunga, dan stroberi. Jagung dan padi, rumput laut dan mangrove. Ya, bagus sekali. Berarti karakteristik sumber daya alam untuk dataran tinggi. Tadi ada apa? Stroberi katanya. Bagus. Ya, kalau dataran rendah tadi ada tanaman apa? Jagung, padi. Jagung dan padi. Tadi jadi sudah jelas ya anak-anak. Berarti padi tumbuh di daerah mana jadinya? Dataran rendah. Dataran rendah. Iya, bagus sekali ya. Padi tumbuh di daerah dataran rendah. Kalau SDA pantai tadi ada rumput laut ya anak-anak ya. Ya, Bu. Nah, anak-anak kali tadi ya sudah hasil penguraian karakteristik dari kelompok 1 terkait sumber daya alam. Nah, sekarang untuk manfaatnya. Manfaat dari karakteristik sumber daya dataran tinggi. Siapa yang bisa menyampaikan untuk kelompok 2 sekarang? Mungkin Wahyu sebagai ketua kelompok 2. Apa saja manfaat dari dataran tinggi? Silahkan Wahyu sampaikan. Tempat untuk objek wisata, tempat untuk perkebunan.
Ya, bagus sekali Wahyu. Terus kalau dataran rendahnya? Sebagai pusat aktivitas penduduk. Oke, bagus. Kalau pantainya manfaatnya? Untuk pariwisata dan untuk mencari ikan. Ya, bagus sekali pemaparannya ya Wahyu untuk wakil dari kelompok duanya ya terkait manfaat dari dataran tinggi, dataran rendah. Bagaimana dengan kelompok 1? Apakah memiliki jawaban yang sama seperti kelompok 2? Sama, Bu. Oke, berarti kita lanjutkan ya untuk menguraikan karakteristik mata pencaharian penduduk. Siapa yang bisa? Silakan dari kelompok 1. Siapa yang mau kelompok 1 menguraikan? Silakan angkat tangan. Bu, tadi saya keluar, Bu. Silakan angkat tangannya, sayang. Ya. Siapa? Untuk kelompok 1? Kelompok 1? Ya. Apa saja? Sukma. Oke, Sukma. Udah rasin, Pak. Udah liatin aja. Silahkan. Ya, silahkan. Kamu menguraikan mata pencaharian penduduk untuk daerah dataran tinggi. Sebagai apa biasanya untuk daerah dataran tinggi? Ya, silahkan Sukma. Bisa? Seni, Hah? buruh, dataran rendah, buruh, petani, pedagang dan peternak. Ya. Pantai, petani tambak, pedagang dan perajin. Oke, terima kasih Sukma untuk perwakilan kelompoknya dari kelompok 1. Kalau begitu mungkin dari kelompok 2 sekarang yang mau menambahkan terkait mata pencaharian penduduk di daerah dataran tinggi. Siapa yang bisa? Untuk kelompok 2? Kelompok 2 siapa ya? Agong Suryadi bisa? Coba Angel sekarang ya, Angel. Silahkan Angel memaparkan karakteristik mata pencaharian penduduk. Dataran tinggi kan, Bu? Mata Ya, mulai pencaharian. dari dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Silahkan Angel. Dataran tinggi mata pencahariannya petani kebun. Dataran rendah mata pencahariannya menjadi petani padi. Mata pencaharian pantai, nelayan, dan petani garam. Ya, bagus sekali ya. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mampu menguraikan karakteristik dari dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai terkait dari lokasi, ciri-ciri, sumber daya alam, manfaat, dan juga mata pencaharian penduduk. Ya, untuk anak-anak yang lain bagaimana? Sudah jelas ya terkait karakteristik dari bentang alam tersebut? Sudah jelas? Sudah. Iya, bagus sekali kerjasama kelompoknya ya. Anak-anak sudah semangat dan mampu menguraikan masing-masing dari karakteristik bentang alam tersebut. Nah, anak-anak, berikut setelah kita melakukan presentasi serta diskusi terkait LKPD yang sudah anak-anak kerjakan, ya, agar anak-anak lebih semangat lagi mengikuti kegiatan belajar, Ibu isi dengan selingan ice breaking ya supaya anak-anak lebih semangat, oke? Siap anak-anak? Nah, adapun ice breaking di sini nanti anak-anak menyebutkan warna dari tulisan yang akan Bu Guru berikan berikut ya. Anak-anak? Ya. Bu, maaf Bu, saya screen-nya tidak muncul. Oke, share screen-nya tidak muncul. Yang lainnya bisa melihat? Bisa. Bisa. Pada Wina ada gangguan. Ya. Bisa, Bu.
Nah, sebelum Ibu Guru berikan ice breaking, tadi kan terkait LKPD yang sudah anak-anak buat itu, berarti anak-anak sudah memahami ya karakteristik dari masing-masing bentang alam ya. Nah, untuk itu nanti anak-anak pelajari lagi materi tentang karakteristik dari bahan ajar yang sudah Ibu berikan ya. Nah, tadi anak-anak sudah melakukan presentasi dari masing-masing kelompok itu sudah sangat bagus sekali dan sangat baik ya. Sudah mau menampilkan hasil diskusinya dengan baik ya. Jadi nanti mohon dipertahankan kerjasama kelompoknya ya anak-anak. Untuk itu materi-materi yang sudah anak-anak pelajari hari ini nanti mohon dibaca-baca lagi ya bahan ajar yang sudah Ibu berikan agar anak-anak lebih memahami materi yang baru saja Ibu jelaskan ya. Nah, anak-anak Ibu ucapkan terima kasih ya kepada masing-masing kelompok sudah mampu mempresentasikan LKPD tadi yang sudah dibuat dengan bagus ya. Anak-anak tadi kita sudah mempelajari apa ya terkait yang barusan kita pelajari? Apa saja sudah kita pelajari? Tanaman padi. Kalau LKPD kan pengerjaan tugasnya anak-anak ya. Ya, tentang karakteristik dari tanaman padi juga tentang karakteristik dari daerah dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Ya, bagus sekali ya anak-anak. Ya, agar lebih semangat, Ibu memberikan anak-anak ice breaking dulu ya. Nah, anak-anak sudah bersiap untuk ice breaking? Sudah. Nah, sekarang anak-anak silakan menjawab warna dari tulisan berikut ya. Nanti anak-anak bisa aktifkan tombol raise hand-nya ya. Ya, Desa, ini warna apa? Ya, Desa. Hijau, bagus sekali. Berarti masih semangat ya. Oke, selanjutnya. Ini warna apa? Kecil. Merah, Bu, merah. Merah, bagus sekali. Berarti masih konsentrasinya bagus. Oke, ini warna apa? Ya, Bu, sama-sama. Bu, hitam, Bu. Hitam. Ya, bagus sekali, Sena. Hitam. Berikutnya, ini warna apa? Kuning, Bu. Kuning. Kuning. Ya. Terus ini warna apa ini anak-anak? Ungu. Tadi siapa jawab hitam? Jadi Ayo, Bu. tulisannya berwarna ungu. Ya. Yang terakhir ini warna apa? Coklat putih. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu berikan ya terkait dengan informasinya ini berarti anak-anak masih memiliki konsentrasi yang bagus ya. Nah, anak-anak apa ya? Mikrofonnya mohon dinonaktifkan ya jika anak-anak sudah selesai menjawab ya. Masih semangat anak-anak untuk mengikuti kegiatan belajar? Masih. Ya, bagus sekali ya, masih semangat ya. Nah, tadi kan kita sudah menyimpulkan bersama terkait materi-materi yang sudah kita pelajari. Tadi kita sudah belajar apa ya anak-anak? Apa saja yang kita... Ya, cara menanam padi. Bagus, Angel. Lagi, apa saja yang sudah kita pelajari terkait kegiatan pembelajaran? Karakteristik, Bu. Karakteristik. Tadi apa? Tentang karakteristik. Dataran tinggi, dataran rendah, pantai. Dataran tinggi dan dataran rendah, pantai. Lagi, yang di awal, tadi kita sudah belajar tentang apa di awal? Ya, Wahyu? Padi, menanam padi. Di awal Wawancara. Ya, membuat pertanyaan terkait wawancara. Ya, bagus sekali. Nah, anak-anak,
dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, apakah ada pembelajaran yang anak-anak pahami? Adakah kegiatan pembelajaran yang anak-anak tidak pahami hari ini? Tidak, Bu. Tidak. Berarti bagus berarti ya anak-anak sudah memahami kegiatan pembelajaran kita dengan baik ya anak-anak. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran ya, anak-anak Ibu akan bagikan link evaluasi terkait materi-materi yang baru saja kita pelajari ya. Nanti anak-anak Ibu akan berikan latihan soal ya. Anak-anak mengerjakan melalui aplikasi Google Form. Linknya Ibu sudah bagikan di WA Group. Jadi nanti silakan anak-anak mengerjakan latihan evaluasi tersebut dengan baik secara mandiri ya. Secara mandiri dan jujur ya. Nah, Ya, Bu. nanti Ibu berikan waktu sampai jam 1 jam saja Bu Guru berikan waktu ya. Sekarang kan sudah pukul 12:30 berarti nanti anak-anak mengumpulkan sudah selesai menjawab evaluasinya sampai batas waktu jam 2 ya. Nanti Ibu berikan waktu 1,5 jam untuk menjawab link evaluasi tersebut. Jadi jangan sampai anak-anak menyetornya malam ya. Cuman anak-anak langsung menjawab di Google Form. Soalnya pilihan ganda. Jadi sudah jelas ya untuk evaluasinya? Ya, Bu. Nah, anak-anak sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, Ibu minta nanti anak-anak menyiapkan diri untuk besok ya mempelajari kegiatan pembelajaran 2, yaitu tema 3, subtema 1 pembelajaran 2. Nanti anak-anak belajar materi yang ada di pembelajaran 2, yaitu mengenai hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan ya. Nah, sebelum kita mulai mengakhiri kegiatan belajar, tadi kita sudah biar lebih semangat melakukan ice breaking. Sekarang kita bernyanyi bersama ya, menyanyikan lagu menanam jagung ya, supaya lebih semangat anak-anak. Semuanya Ibu minta untuk mengaktifkan mikrofonnya ya. Ya, Bu Guru mulai ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Kita menyanyi bersama ya. Belum. Ayo kawan, bersama. Ayo Terus lagi semuanya sudah menyanyi dengan baik ya. Anak-anak Ibu semuanya sudah hafal ya lagu-lagu menanam jagung.
Nah, untuk itu kita perlu melestarikan selain tanaman padi juga perlu melestarikan tanaman jagung karena itu juga sebagai bahan pokok utama ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar tadi, kegiatan belajar sudah kita mulai dengan berdoa bersama. Untuk itu, sebelum mengakhiri belajar, kita juga mengakhiri dengan doa bersama, yaitu melalui tepuk jari. Anak-anak masih ingat doa dengan tepuk jari? Masih ingat? Masih, Bu. Ya, mari kita bersama-sama tepuk jari ya. Ingat, Bu. Ya, silakan ikuti yang masih lupa ya. Kita sama-sama tepuk jari untuk melakukan berdoa bersama ya. Mulai ibu jari jari yang panjang dari jari kelingking terkecil. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, 5 dipatah. Mari kita berdoa. Anak-anak semua ikutin saya ya langsung. Mari kita berdoa sebelum mengakhiri kegiatan belajar. Berdoa mulai. Doa selesai ya. Nah, anak-anak, terima kasih ya. Anak-anak, hari ini kegiatan pembelajaran kita sudah selesai untuk pembelajaran tema 3, subtema 1, pembelajaran ke-1 ya. Nah, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu kelas 4 semua. Nanti terkait evaluasinya setelah kita selesai melakukan kegiatan virtual Zoom ini, anak-anak silahkan langsung menjawab soal-soal evaluasi yang sudah Ibu bagikan di WA group ya. Sudah jelas anak-anak? Sudah. Ya. Sudah. Terima kasih ya anak-anak. Ya, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan arama Santi. Om Santi, 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 Om selamat siang anak-anak Ibu kelas 4A. Mohon tetap jaga kondisi kalian ya dengan memperhatikan protokol kesehatan 5M tadi ya. Nah, kita akan bertemu kembali di pembelajaran daring berikutnya. Ya, anak-anak, terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa. Dadah. Ya. Ya, anak-anak, terima kasih ya. Pembelajaran kita sudah berakhir untuk hari ini. Mohon jaga kondisi anak-anak selalu dengan baik ya. Jadi besok kita berjumpa kembali di kegiatan pembelajaran daring berikutnya ya anak-anak ya. Nah, sebelum Bu Guru akhiri, sebelum Bu Guru tutup Zoom-nya, mari kita foto bersama ya anak-anak. Nah, foto bersama, tolong wajahnya yang ganteng, senyumnya yang manis, ya, yang cantik ya anak-anak. Nah, silakan berfoto. Sudah siap anak-anak Bu Guru foto? Nah, semuanya senyum, yang cantik, yang ganteng ya. 1, 2, 3. Lagi sekali, 1, 2. Oke, ya bagus. Terima kasih anak-anak Ibu sudah tertib dan disiplin serta penuh semangat mengikuti kegiatan pembelajaran secara baik. Ya, terima kasih banyak dan besok kita mulai belajar lagi ya. Sampai berjumpa di besok.